closet attitude. So if you need perfect, I'm looking for you. Everybody get your hands up. You don't get to pick and choose different white and baby blues. If my eyes look right, I won't sleep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendarwan Abrafolahan dengan NIM 202011-0343. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tenaga kerja langsung itu. Dan sebelumnya pasti kita sudah mengetahui ya tenaga kerja yang di daerah kita masing-masing. Dan untuk pengertian tenaga kerja langsung, pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Dan sedangkan tenaga kerja tak langsung, pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai definisi anggaran upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit waktu yang akan diproduksikan. Tenaga kerja langsung memiliki beberapa sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi anggaran tenaga kerja langsung. Maksud dari fungsi anggaran tenaga kerja langsung yaitu para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung ada 4, yaitu yang pertama penggunaan TKL, tenaga kerja langsung, dan biaya yang lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang keempat, alat pengawas biaya tenaga kerja. Alasan untuk penggunaan anggaran tenaga kerja langsung yang terpisah adalah untuk menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, banyaknya tenaga kerja langsung, biaya penganggaran perusahaan tenaga kerja untuk tiap unit produk, dan kebutuhan alur gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktik yakni satuan hitung dasar jam buruh langsung atau bisa disebut dengan direct labor hour, dan biaya buruh langsung atau bisa disebut dengan direct labor cost. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan perkiraan saja, tetapi terdapat pula dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pada waktu-waktu yang lalu dengan pedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu, dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan dan masing-masing bagian tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya dengan analisis gerak dan waktu. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan, yang pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkannya. Kemudian, analisis gerak
yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasil, dilakukannya analisis gerak dan waktu inikah diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan direct labor hour. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada analisis gerak. Analisis gerak yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi suatu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasil dilakukannya analisa gerak dan waktu ini akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit tertentu yang dinyatakan dengan DLH atau direct labor hour. Setelah dihitung jam buruhnya langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau average wage rate untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara termudah untuk mencari tingkat rata-rata perorangan per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama ada rencana produksi, yang kedua ada bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan produksi, yang ketiga standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, yang keempat sistem upah yang digunakan ada beberapa macam yaitu sistem upah menurut waktu per jam, penganggaran perusahaan. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dengan dikalikan dengan tarif upah standar kerja langsung. Yang kedua ada sistem upah menurut hasil per unit. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang terakhir ada sistem upah dengan intensif interval, yaitu upah yang berdasarkan pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan NIM terakhir 376. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga langsung itu ada 3. Yang pertama itu memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya atau operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Jadi menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen, pusat biaya ataupun operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Yang kedua yaitu memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Yang terakhir, membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perencanaan jam tenaga kerja langsung. Untuk menggambarkan satu dari 4 pendekatan, diasumsikan produk utama diproses melalui 4 departemen produksi dan akan memusatkan pada suatu produk dan satu departemen, yaitu yang pertama ada studi waktu dan gerakan,
Yang kedua, biaya standar. Yang ketiga, perkiraan langsung oleh penyelia. Yang keempat, perkiraan secara statistik oleh kelompok staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan kurva belajar. Nah, satu konsep yang sering digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja adalah kurva belajar. Konsep kurva belajar khususnya dapat diaplikasikan dalam industri saat biaya tenaga kerja merupakan komponen yang besar dari total biaya produksi dan operasi produksinya yang rumit. Konsep kurva belajar juga diaplikasikan oleh beberapa perusahaan untuk semua biaya produksi, bukan hanya untuk biaya tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan jelaskan tentang perencanaan tingkat upah. Penentuan tingkat upah tenaga kerja langsung rata-rata dalam departemen produksi atau pusat biaya sering bukan merupakan masalah yang serius. Pendekatan yang lebih disukai adalah perencanaan tarif dengan menghitung personal tenaga kerja langsung dalam departemen atau operasi dan tingkat upah individual mereka, dan kemudian menghitung rata-rata. Pendekatan yang kurang dapat dipercaya mencakup perhitungan rasio historis antara upah yang dibayar dan jam bekerja langsung yang diterapkan dalam departemen. Rasio historis kemudian disesuaikan untuk kondisi yang telah berubah atau diharapkan untuk berubah. Tingkat upah rata-rata yang berdasarkan pada data historis sangat berguna untuk perencanaan masa datang hanya pada luas di mana terdapat konsistensi dalam operasi dan dalam jam yang diterapkan pada tingkat upah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif memiliki keuntungan untuk perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi personel dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personel. Yang kedua, fungsi keuangan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Dengan mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung, memungkinkan pegawai keuangan merencanakan kebutuhan kas bagi periode interim. Yang ketiga, biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk, biaya per unit, dan total biaya mungkin merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuat keputusan seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. Yang keempat, pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain, yang pertama, kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.